Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat dengan subtema mengenal malaikat dan tugasnya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, ada yang tahu tidak siapakah malaikat itu? Nah, jika belum ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang siapakah malaikat itu. Nah, malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat juga memiliki beberapa sifat yang baik. Selain itu, malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat juga selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Serta malaikat tidak pernah mempunyai nafsu seperti nafsu untuk tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, apakah ada yang tahu tentang pengertian daripada iman kepada malaikat? Nah, iman artinya percaya, maka beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Nah, di sini ada yang tahu tidak nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya? Sebelum menjelaskan tentang malaikat Allah beserta tugasnya, ada berapa jumlah malaikat? Nah, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa? Ya, ada 10. Nah, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail mempunyai tugas memberi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Ayo, ada yang tahu tidak contohnya? Contohnya yaitu seperti hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau terompet pada hari kiamat. Jadi, jika malaikat Israfil telah meniup sangkakala, maka itulah tandanya hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Yang keempat adalah malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini bertugas untuk apa? Mencabut nyawa, di mana malaikat Israel juga dijuluki sebagai malaikat maut. Jadi, jika ada orang yang meninggal dunia atau hewan yang meninggal, itu yang mencabut nyawanya malaikat Israel. Yang selanjutnya yaitu malaikat Munkar dan Nakir.
di mana malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuat. Seperti apa? Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Nah, semua itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya, malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini bertugas untuk mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi, jika kita melakukan hal-hal baik selama di dunia, maka akan dicatat oleh siapa? Oleh malaikat Raqib. Seperti halnya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita bersedekah, semuanya itu dicatat oleh malaikat Raqib. Selanjutnya malaikat Atid, yang mana malaikat Atid ini bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia. Misalnya kita itu mencontek. Nah, itu akan dicatat oleh siapa? Oleh malaikat Atid. Atau mencuri uang orang lain, itu juga akan dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabaniyah. Jadi, jika ada orang yang masuk neraka itu, dia yang menungguinya juga malaikat Atid. Selanjutnya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Jika kita ingin disambut oleh malaikat Ridwan di surga, maka banyak-banyaklah berbuat apa? Kebaikan agar kita masuk surga dan disambut oleh malaikat Ridwan. Nah, selain itu ada nih ciri-ciri anak yang beriman kepada siapa? Kepada malaikat. Siapa saja yang beriman kepada malaikat? Ciri-cirinya, yang pertama, selalu bersifat jujur, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi baik. Selain itu juga berusaha menjadi anak yang bagaimana? Yang bertakwa. Selanjutnya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak berperilaku tercela. Jika kita mau melakukan hal yang tercela, maka ingatlah Allah, bahwa Allah selalu apa? Ya, selalu melihat kita. Yang terakhir adalah bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Baik itu rezekinya mau banyak atau sedikit, kita itu harus tetap apa? Bersyukur dan ikhlas. Meskipun rezeki yang diberikan Allah menurut kita itu sedikit, tetapi jika kita mensyukurinya, maka akan terasa apa? Akan terasa banyak dan akan berkah. Mungkin sekian pembahasan dari Ibu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.